Grazie. Tahukah kamu kalau lebih dari 50% remaja SMP dan SMA di Indonesia berisiko kecanduan game online? Bahkan, WHO sudah mengakui kecanduan game sebagai gangguan mental serius loh. Untuk lebih jelasnya, tonton videonya sampai akhir ya. Sebenarnya, apakah kamu sudah tahu apa itu kecanduan? Apa yang menyebabkannya? Dan bagaimana dampaknya? Mari kita tanya psikolog. Halo Kak Psikolog, sebenarnya kecanduan game itu apa sih? Soalnya aku suka banget main game online. Tapi itu masuk kecanduan nggak ya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi, menurut WHO, kecanduan game itu adalah kondisi ketika seseorang kehilangan kontrol dalam bermain game. Nah, jadi dia terus-terusan main meskipun tahu sebenarnya itu membuat masalah. Jadi misalnya nilainya turun, atau dia jadinya kurang tidur, atau bahkan tugasnya terbengkalai. Nah, kalau kita ngelihat dari panduan DSM nih, atau panduan buat diagnosis psikologis, kecanduan game online itu harus ada nih minimal 5 tanda yang muncul selama 12 bulan terakhir. Nah, tanda-tandanya itu apa aja? Nah, yang pertama, itu dia terlalu asik dengan bermain game. Jadi pikirannya isinya game terus. Nah, habis main game, misalnya dia memikirkan tadi habis main game. Dan misalnya lagi nggak main game, dia lagi mikir nih, kapan nih bisa main game lagi. Nah, lalu yang kedua, itu kalau misalnya dia dilarang nih buat main game, nggak boleh misalnya. Nah, dia langsung perasaannya muncul tuh sedih, cemas, atau bahkan dia marah-marah karena dia ingin bermain game. Nah, lalu yang ketiga, jadi orang itu kalau misalnya semakin sering main game, semakin lama juga nanti durasinya. Misalnya kalau dia awalnya main game doang 1 ronde tuh udah seneng gitu, udah puas. Nah, tapi nanti lama-kelamaan dia harus butuh mainnya 2 ronde, terus 3, terus 4, dan seterusnya. Nanti nambah terus karena sering main game. Nah, lalu yang keempat, misalnya dia mau berhenti nih main game, tapi misalnya usaha buat berhentinya itu tidak berhasil dan malah dia lanjut main game lagi. Nah, yang kelima, dia perasaannya jadi nggak senang gitu ketika melakukan hobi-hobi lainnya dan malah memilih main game. Dan yang keenam, meskipun misalnya dia udah sadar nih ada bahaya nih gara-gara main game terus kan ya, tapi dia terus main. Dan yang ketujuh, dia bisa jadi bohong nih sama orang tua. Misalnya bilang ke orang tuanya dia mainnya cuma 1 jam nih, ternyata malah kebablasan sampai pagi gitu. Nah, ya, ke-8, dia bermain game buat ngilangin perasaan-perasaan negatifnya. Misalnya dia bete nih sama teman atau habis dimarahin sama orang tuanya. Jadi dia mainnya larinya ke main game. Dan yang terakhir, gara-gara main game ini dia sampai mengorbankan hidupnya nih. Misalnya gara-gara main game dia putus sama pacarnya, atau misalnya gara-gara main game dia harus ikut lomba malah nggak jadi. Bahkan sampai kena ke nilai-nilai ulangannya mungkin jadi makin jelek dan prestasinya menurun di sekolah seperti itu. Serem banget ya Kak, berarti itu tuh udah ganggu kehidupan sehari-hari ya? Ya, benar banget. Bahkan efeknya tuh mirip sih kalau kita bandingin nih sama kecanduan alkohol atau bahkan ngerokok. Wah, bener-bener serem ya Kak. Tapi by the way, makasih ya Kak sharing-sharingnya. Nah, dengerin nih kata psikolog. Ternyata serem banget ya kalau kita kecanduan game online. Tapi tenang, kita punya solusinya. Aku kasih 4 jurus jitu yang bisa kalian terapin buat ngontrol diri supaya nggak kecanduan game online. Jurus pertama, kenali pemicunya. Jurus pertama tuh kayak jadi detektif buat diri sendiri. Coba pikirin dan tulis deh, kapan sih kamu paling pengen main game? Pas lagi stres ulangan? Atau pas bosen nggak ada kerjaan? Nah, kalau udah tahu pemicunya, kita bisa cari solusi yang lebih spesifik. Keren kan? Jurus kedua, buat batasan waktu. Jurus kedua nih favorit aku, yaitu teknik Pomodoro ala anak game. Ada yang tahu? Atau bahkan udah nerapin teknik Pomodoro? Ini tuh teknik atur waktu. Misalnya, 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Kalau buat game, bisa pakai sistem level. Level 1, main games maksimal 1 jam dalam sehari. Kalau udah berhasil, naik lagi ke level selanjutnya, yaitu level Pro. Di level Pro, kamu bisa pakai pengaturan batas waktu di gadget masing-masing. Jadi, aplikasinya bakal kekunci kalau waktu main kamu udah habis. Nah, fungsinya tuh buat kasih rem ke diri sendiri. Jadi, kamu bisa punya kontrol diri. Jurus ketiga,
temukan aktivitas alternatif. Nah, jurus ini tuh gantiin kebiasaan main game dengan kegiatan seru lainnya. Kamu bisa pilih kegiatan yang kamu suka, misalnya olahraga, dengerin musik, menggambar, menulis, jalan-jalan sama teman-teman, pokoknya apa aja deh yang bisa buat kamu senang tanpa harus main game. Jurus keempat, komitmen sosial. Jurus keempat tuh kayak lagi nyari backup squad. Kalau kamu susah kontrol sendiri, ajak aja orang lain. Cerita ke orang tua, guru BK, atau sahabatmu. Minta mereka bantu ingetin kamu. Bisa juga bikin challenge atau tantangan rame-rame. Misalnya, challenge 7 hari kurangi main game. Nah, yang kalah harus traktir bakso. Nah, itu dia 4 jurus jitu yang bisa kamu terapin. Yang penting konsisten aja. Kalau gagal sekali, ulangi terus dan coba lagi. Sampai di sini, kamu udah belajar banyak loh. Tapi sekarang, saatnya kamu yang nentuin arah. Mau terus dikendalikan game, atau mau mulai jadi pemain yang ngatur permainannya sendiri? Kamu punya pilihan. Yuk, mulai dari hari ini, kenali pemicumu, tetapkan batasan, dan bangun dukungan. Karena hidupmu bukan cuma soal skor di layar, tapi tentang pencapaian nyata di dunia nyata. Intinya satu, game itu alat, bukan tujuan. Kalau kamu yang kendalikan, kamu bisa jadi apapun tanpa harus kehilangan masa depan. Jadi, langkah pertamamu apa? Yuk mulai hari ini, atur waktumu, kenali dirimu, temukan jalanmu. Dan ingat, yang paling keren itu yang bisa jadi pemenang dalam dunia nyata, bukan dunia game.